kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan manusia ini masih saja mau berbuat dosa, serta apa sih akibat dari perbuatan dosa tersebut. Nah, setiap manusia sudah pasti mengetahui bahwasannya perbuatan dosa itu hanya membuat hati menjadi mati, kehidupan menjadi padam, dan masa depan yang suram. Namun, kenapa pada faktanya kita masih banyak melihat orang-orang di luar sana, bahkan diri kita sendiri mungkin masih saja mau melakukan dosa atau bahkan menyukainya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan manusia ini masih mau melakukan dosa, faktor-faktor ini wajib kita ketahui agar kita pun terhindar dari perbuatan tersebut. Langsung aja nih, yang pertama faktornya adalah karena kebanyakan manusia ini lebih senang memikir enaknya aja nih daripada resiko yang ada. Contohnya, ada banyak orang yang ingin kaya, namun lebih banyak orang yang kaya yang ingin kaya tapi dengan cara yang tidak baik, tanda kutip, dibandingkan orang yang ingin kaya dengan kerja kerasnya. Contoh di remajanya, misalnya banyak sekali orang-orang pemuda-pemudi di luar sana yang pacaran tanpa mereka berpikir apa resiko yang ada di belakang pacaran itu. Padahal kalau kita tinjau itu banyak sekali resiko-resiko yang bisa terjadi dari pacaran tersebut. Tapi kan tidak, mereka hanya berpikir enak-enaknya aja, pacaran aja di jalan, tapi resikonya dibiarkan. Nah, yang kedua faktornya adalah karena perbuatan dosa itu dilakukan oleh mayoritas orang. Kebanyakan orang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang itulah yang menjadi sebuah kebenaran, sekalipun itu kebatilan. Jadi yang hak itu atau yang benar itu bisa tercap salah di mata orang banyak karena anggapan tadi. Nah, sebagai seorang muslim yang cerdas, wajib mengetahui bahwasannya standar tolak ukur baik atau buruknya perbuatan kita bukan ditinjau dari banyak atau dikitnya orang yang mengerjakan, tetapi dari boleh tidaknya oleh Allah wa Rasul. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 116 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mengikuti aktsara man fil ard, kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkan dirimu. Jadi di sini Allah sudah memasang rambu-rambu untuk kita. Ketika kita mengikuti kebanyakan orang, kita hanya standarnya pokoknya ikutin orang banyak deh. Nah, maka apa kata Allah? Yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga ialah karena berbuat dosa atau yang aneh, berbuat aneh itu bikin ngetop dan ngepop. Nah, buat remaja-remaja nih seusia kita atau bahkan nggak remaja aja sebenarnya, tapi khususnya ke remaja yang mereka ini lagi mau-maunya viral, pengen banget populer. Kalau populer itu bisa keren, kalau viral, terkenal sama orang banyak itu bahagia. Nah, lagi masa kayak gitu, maka mereka ini mencari perbuatan apapun yang sekiranya bikin mereka itu bisa bikin mereka populer, bikin mereka viral, ngetop baik di dunia maya ataupun di dunia aslinya gitu, di depan banyak orang. Jadi maupun itu sebuah kebatilan, kesalahan, tetap mereka lakukan. Kenapa? Karena yang rata-rata yang berbuat aneh itu menjadi ngetop and ngepop. Jarang banget kita temuin seseorang yang hafidhah itu terkenal banyak. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu lebih menyukai kalau perbuatan aneh itu orang pada suka. Hanya lauk-lauk aja, sia-sia aja, orang banyak yang nyamperin. Nah, itu faktor yang ketiga. Nah, dari beberapa faktor yang tadi, kita mengetahui bahwasannya kenapa orang ini masih saja mau atau menyukai perbuatan dosa. Ya, salah satunya karena memang mencari dunia. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor tersebut, kita juga harus mengetahui apa saja akibat atau efek yang akan didapat dari perbuatan dosa. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan di dalam kitabnya, di dalam kitab Al-Jawab Likafi Liman Sa'ala 'anid Dawa, beliau menyebutkan di sana bahwasannya ada beberapa faktor atau efek atau akibat yang akan didapat dari perbuatan dosa. Yang diantaranya adalah yang pertama, dosa itu menanam benih dosa yang lain, atau dosa itu bisa memunculkan dosa yang lain, serta dosa ini dapat
dapat menyebabkan pelakunya ingin mengulanginya kembali. Contoh yang sangat nyata, ketika orang berbohong, maka dia akan dengan sendirinya dia akan timbul rasa ingin bohong kembali, entah sekali, dua kali, dan berkali-kali. Contoh dari dosa itu menanam benih dosa yang lain. Diawali dari misalnya dia berbohong ketika di sekolah masih belajar, sampai akhirnya dia menanam dosa yang lain karena tadi bohong tadi dipelihara, sehingga ketika nanti dia dewasa bisa jadi dia menjadi pembohong bagi rakyatnya, bisa jadi korupsi uang dunia. Nah, itu yang paling bahaya. Dari bohong yang kecil, dosa yang kecil, berbohong yang kecil, kemudian berbohongnya menjadi besar, dosa yang besar. Kemudian yang kedua, dosa ini dapat menghalangi atau melemahkan pelakunya untuk berbuat baik, karena namanya dosa cenderungnya berbuat buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, dosa ini dapat menghalangi rezeki. Kata Rasulullah, inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya ar-rajul, seseorang itu la yuhramu rizqa, akan terhalang rezekinya bidzambi yusibu, karena dosa yang disebabkan oleh dia, yang dilakukan oleh dia. Jadi dosa ini kita harus berhati-hati karena dia dapat menghalangi kita dari rezeki yang akan Allah turunkan pada kita. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, dosa ini dapat membuat hati menjadi mati. Nah, ini yang paling was-was sekali, karena masalahnya hati ini akan menjadi mati dengan dosa. Kenapa bisa begitu? Contoh realnya kita bisa melihat di luar sana, kenapa orang tega membunuh kerabatnya sendiri. Kita pernah mendengar misalkan ada seseorang yang membunuh suaminya atau istrinya, atau membunuh anaknya sendiri, bahkan anaknya yang darah dagingnya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena dia hatinya sudah mati. Kenapa hatinya bisa mati? Karena dosa itu membuat hati kita jauh dari rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, dosa ini menyebabkan manusia ini menghilangkan atau hilang darinya rasa malu. Jadi rasa malu pun bisa hilang. Ibaratnya kalau kata orang sekarang, itu urat malunya kayaknya udah hilang deh. Nah, itu karena dosa yang diperbuat. Kita bisa lihat faktanya, orang-orang yang joget-joget di jalanan sana, atau yang dengan pedenya menampakkan auratnya, tidak bajunya kayak sepotong aja gitu. Nah, itu mereka tanpa malu melakukan itu. Kenapa? Karena urat malunya tuh udah putus gitu, rasa malunya udah nggak ada. Kenapa bisa gitu? Karena dosa ini membuat malu menjadi hilang. Sebab malu ada kaitannya dengan iman, sangat terkait, kata Rasul, sangat terkait dengan iman. Kenapa bisa rasa malu itu hilang? Karena dosa itu menggerogoti iman. Ketika iman tergerogoti oleh dosa, maka rasa malu pun lama-kelamaan akan terkikis hingga habis. Nah, kemudian akibat atau efek yang terakhir ialah dosa dapat menghantarkan pelakunya kepada jurang neraka jahanam. Kenapa? Karena memang ini sudah jelas. Di dalam Al-Quran sudah banyak ayat yang Allah sampaikan di sana bahwasannya tidak ada tempat yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa yang tidak bertaubat kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari sini kita sudah mengetahui kita bisa menjaga-jaga, lebih berhati-hati dalam berbuat. Sebagai seorang muslim yang cerdas, kita harus berhati-hati dalam berbuat. Semoga Allah juga bantu kita untuk menghindari dosa-dosa baik yang kecil maupun dosa-dosa yang besar, dan sehingga kehidupan kita pun menjadi penuh dengan keberkahan karena terjauh dari dosa baik yang kecil maupun yang besar. Nah, sekian dari saya. Tonton terus video-video kami di channel YGC Academy, dan jangan lupa like, share,